Amin. Amin. Kita mau belajar sama-sama ya kebenaran firman Tuhan ini tentang kenaikan Tuhan Yesus. Kita yang mau pelajari sama-sama, pertama kita harus tahu peristiwa ini kapan terjadinya. Ada yang tahu kapan terjadinya? Peristiwa ini Yesus naik ke surga. Ada yang tahu? Empat 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi peristiwa ini Yesus naik ke surga itu 40 hari setelah Yesus bangkit. Ya. Nah, saya tanya lagi, lokasi peristiwa ini ada di mana? Ya, iya, benar. Di Bukit Zaitun. Kita coba buka ayatnya di Kisah Para Rasul 1 ayat 12. Yang bisa baca, silakan. Yang keras soalnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Ya. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Jadi lokasi peristiwa ini ada di Bukit Zaitun. Ya, kita mau belajar lagi pelan-pelan. Di sini Yesus itu terangkat, ya, bukan diangkat. Kita tahu ada Henok yang diangkat, juga Elia diangkat ya. Tapi Yesus ini beda sendiri, terangkat, ya, terangkat. Kita coba lihat. Tadi kita baca ya di Kisah 41 ayat 9. Sesudah Ya. ia Di mengatakan, sini Kisah Para Rasul 1 sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, ya, terangkatlah ia, saksikan mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ya, jadi kita harus juga sertakan supaya benar-benar ini adalah kebenaran. Bukan kami di Matius 16 ayat 19. Pendahuluan dulu, supaya kita pemanasan. Markus 16 ayat 19. Markus. Nah, ini. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan. Jadi Yesus ini waktu naik ke surga dia terangkat, ya, bukan diangkat. Oke, kita belajar sama-sama lagi. Dan sini disaksikan dan diiringi oleh dua malaikat. Jadi kita udah baca Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 11. Kita buka lagi pelan-pelan aja. Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ya, jadi disaksikan dan diiringi dua malaikat. Ya, ini di sini ayatnya. Terus juga total waktu Yesus bangkit sampai dia naik surga ada 500 orang yang menyaksikan. Kita buka ayatnya di 1 Korintus 15 ayat 6. 1 Korintus 15
1 Korintus 15 ayat 6. Satu Korintus 15. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Jadi totalnya 500, ya, kurang lebih 500 yang sudah menyaksikan Yesus bangkit sampai naik ke surga. Ya, di sini. Lalu di sini saya mau memberitahu Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan, ya. Kita buka ayatnya di Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 56. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Di sebelah kanan Allah, ya. Yesus sudah langsung duduk di sebelah kanan Allah. Markus 16 ayat 19 tadi juga sudah dibuka, ya. Kita coba buka lagi. Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ya, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, saya sertakan semua ayat-ayatnya supaya Bapak Ibu Saudara semua percaya, ya, Yesus bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, ini pendahuluan, kita pemanasan supaya kita tahu kebenaran firman Tuhan ini. Ya, di sini kita mau belajar sama-sama. Yesus terangkat ke surga. Ya, di ayat yang pertama tadi, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11 kita buka. Ayat 6 di sini dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Di sini ada kata yang namanya kerajaan, ya, kerajaan. Para murid itu berpikirnya secara politik, ya. Politik artinya bahwa yang mereka inginkan itu apa ya? Yesus itu mendirikan kerajaan, ya, secara politik dan membebaskan semua para rasul ini dari jajahannya Romawi pada saat itu. Ya, saat itu kan mereka ada di bawah penjajahan Romawi. Tetapi Yesus ini berbeda. Ya, Yesus berbeda. Ia datang untuk mendirikan kerajaan rohani bagi orang yang percaya. Ya, mendirikan kerajaan rohani bagi orang yang percaya. Ya, itu sebabnya doanya itu doa Bapa kami. Ya, di sini doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya. Lalu jadi bukan yang dimaksud oleh para murid tadi kerajaan secara politik, tetapi kerajaan surgawi di hati orang percaya. Pemerintahan Kristus di hati orang percaya di dalam tugas pemberitaan Injil. Ya. Nah, di sini nanti kita akan bahas ada 3 makna Yesus terangkat ke surga. Ada 3 makna di sini, ya. Kita baca lagi ayat berikutnya. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi di sini menegaskan bahwa pemulihan bangsa Israel itu adalah waktunya Tuhan. Ya, ayat 7 ini. Urusan para murid bukan pada pemulihan kerajaannya bangsa Israel, tapi urusannya para murid
adalah menjadi saksi. Ya, makanya ayat 7 nanti sama ayat 8 itu menyambung. Ya, karena pemulihan Israel itu berkaitan dengan pemulihan segala banyak hal, di mana gereja Israel yang baru ini akan membawa Israel yang lama, ya, di dalam gereja melalui pemberitaan Injil. Nah, kita baca lagi terusnya ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, tadi saya katakan ada 3 makna kenaikan Yesus Kristus. Di sini kita dapatkan di ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Ya, 8a. Jadi di sini saya sebut yang pertama, makna kenaikan Yesus Kristus adalah prinsip kemandirian. Prinsip kemandirian. Ya, apa itu prinsip kemandirian? Di sini artinya bahwa mereka akan ditugaskan oleh Tuhan Yesus sendiri menyebarkan Injil atau ajaran, ya, ajaran Sang Kristus pada gereja, dan Roh Kudus yang menolong para murid, ya. Jadi di sini dikatakan Roh Kudus itu menghibur para murid, menolong, ya, juga menyertai mereka. Dan di Injil Yohanes pun ditegaskan, engkau tidak akan yatim piatu, engkau tidak akan ditinggalkan sendiri, ya, tapi Roh Kudus menyertai para murid ini. Ya, di situ ini adalah janjinya Kristus kepada para murid untuk menolong mereka semua dalam tugas untuk menjadi saksi, bahkan mati untuk Kristus. Jadi makna yang pertama, satu, prinsip kemandirian. Ya, di sini kita sudah dapatkan tadi bahwa tugas untuk memberitakan Injil. Ya, di sini. Dan yang kedua, di sini ada dikatakan ayat 8b, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Makna kenaikan Kristus yang kedua, ya, di sini adalah pendelegasian, ya, pendelegasian tugas pemberitaan Injil. Pendelegasian itu adalah semacam serah terima, ya, serah terima tugas dari Yesus kepada para murid. Dan ini dikatakan, ya, para murid menjadi saksi. Saksi artinya bahwa pemberitaan Injil, ya, kerigma, ya, dalam bahasa Yunani ada kerigma. Kerigma ini artinya apa? Bahwa inilah inti berita Injil. Apa aja intinya berita Injil itu? Yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, ya, yang kedua pelayanannya, yang ketiga kesengsaraannya, yang keempat kematiannya, yang kelima kebangkitannya, dan yang terakhir kenaikan ke surga. Jadi ini harus diberitakan dimanapun kita berada. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, ya, terus pelayanannya, kesengsaraannya, kematiannya, sampai dia terangkat ke surga sudah digenapi semua. Tinggal kedatangannya yang kedua kali akan segera digenapi. Ya, di sini para murid menjadi saksi, ya, saksi mulai dari Yerusalem yang merupakan pusat gereja Yerusalem, ya, sampai di sekitarnya, sampai ke ujung bumi. Nah, ujung bumi itu adalah waktu zaman dulu adalah Roma, ya, jadi dari Yerusalem sampai ke Roma itu ujung buminya, ya. Tapi sekarang yang kita tahu bumi itu bulat, kan? Ya, kalau bumi bulat berarti kesaksian kita harus terus menerus,
tidak boleh putus. Ya, kalau dulu, jadi saya berikan info sedikit. Jadi para murid ini bersaksi mulai dari Yerusalem. Yerusalem adalah sebuah kota, ya, sebuah kota. Kesaksian ini berkembang ke Yudea. Yudea adalah sebuah provinsi, ya, provinsi. Terus berkembang lagi dari Yudea, harus terus berkembang terus ke Samaria. Samaria ini adalah provinsi lain, ya, dari provinsi ke provinsi lain. Lanjut lagi, dari Samaria harus berlanjut sampai ke ujung bumi, ya, ujung bumi masa lalu, ya, masa di mana Tuhan Yesus itu adalah menuju ke Roma. Tapi sekarang yang kita ketahui adalah bumi itu bulat. Maka itu artinya bumi tidak ada ujungnya. Ya, tidak ada ujungnya artinya kesaksian kita harus berlangsung terus-menerus dan tidak boleh berhenti. Jadi mulai dari keluarga, ya, mulai dari gereja, mulai dari pelayanan kita, pekerjaan, bisnis, semuanya, ya, pendidikan, apapun kita harus lakukan itu, ya, di situ. Dan di sini pemberitaan Injil atau kabar ajaran apostolik itu, ajaran rasulia ini harus terus menerus diberitakan. Jadi tidak boleh berhenti, bahkan sampai mati. Karena martir itu adalah saksi. Jadi saksi sama dengan martir. Jadi pemberitaan yang bahkan sampai mati demi pemberitaan Injil itu sendiri. Ya, di sini kita juga akan membaca lagi ayat yang ke-9, 10 dan 11. Tadi kita sudah mendapatkan dua makna, ya, dua makna kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama tadi mandirian, yang kedua pendelegasian. Ya, kita secara urut lagi ayat yang ke-9. Sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi di ayat ini para murid diingatkan bahwa harapannya, imannya, ya, faktanya itulah sumbernya cuma pada Yesus. Tapi sekarang Yesus pergi meninggalkan mereka, ya, naik ke surga. Nah, di sini Yesus mengingatkan para murid selalu berpegang pada ajarannya yang pernah diajarkan sama Tuhan Yesus. Jadi tetap para murid disadarkan dengan adanya keadaan yang ladang penginjilan ada di bumi, ya, ladang penginjilan ada di bumi. Jadi seluruh dunia, seluruh umat manusia dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Nah, juga di sini para murid disadarkan supaya mereka melihat kenyataan hidup, segala tantangan, ya, ladang kesaksian ada di dunia. Juga para murid ditemukan bahwa Kristus memberi kuasa untuk menjadi saksi. Nah, di sini kadang-kadang kita berpikir, apa kuasa itu yang diberikan Tuhan Yesus? Ya, kuasa di sini diartikan, ya, adalah kuasa untuk melayani. Kuasa untuk melayani, bukan kuasa kepentingan diri sendiri. Kristus yang sama kembali dan setiap orang yang menjadi saksi mempertanggungjawabkan panggilan dan kesaksiannya. Ya, kita bahas lagi ayat yang berikutnya, yang tadi. Sini kita tahu saat
kita membaca ini, Yesus telah naik ke surga, ya. Sudah naik ke surga. Saat Yesus naik ke surga, tapi kenaikan Yesus ini bukan berarti sudah selesai karyanya Yesus, ya. Bukan berarti selesai karyanya. Yesus memakai para murid, juga memakai kita semua untuk menjadi saksinya, ya. Sebagai saksi kita harus taat kepada kebenaran, diperlengkapi oleh kuasa Tuhan, serta dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Kesaksian kita dilandasi dalam kuasa Roh Kudus. Kesaksian kita bersumber pada kasih Kristus. Kesaksian kita juga bukan kesaksian yang palsu, kesaksian tentang kebenaran, ya, di sini. Dan di ayat 11, karena Yesus sudah naik ke surga, ya, dan dua orang tadi, malaikat tadi mengatakan, Yesus yang ke surga, dia akan kembali lagi. Nah, ini makna yang ketiga. Makna yang ketiga. Tadi yang makna yang pertama, jaminan kemandirian. Yang kedua, kedelegasian. Yang ketiga adalah jaminan bagi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Ya, di sini bahwasanya bingkai perjanjian ada dua, ya, ada dua. Harus dilihat ada dua, yaitu kedatangan Yesus yang pertama dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Di sini dikatakan sama-sama kedatangan yang pertama adalah kedatangan yang kedua, sampai akhir dan akhir zaman. Jangan dipegang. Ya, jadi kedatangan Tuhan Yesus yang pertama dan menjelang kedatangan kedua itu diartikan zaman akhir dan akhir zaman, ya. Dan di sini ini menjadi sebuah jaminan bagi kita, ya, para saksi-saksi Kristus. Kita tidak boleh cuma hanya di gereja saja. Kita harus keluar dari gereja, memberitakan kebenaran firman Tuhan, menjadi saksi, ya. Ini adalah jaminan kita sebagai orang yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Dan juga setelah kenaikan ke surga Tuhan Yesus, ya, kalau Tuhan Yesus naik, dia pasti akan kembali turun, itu pasti. Nah, tinggal kita menunggu penggenapannya. Semua sudah digenapi, tinggal kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, ya. Di sini kalau dia naik, dia pasti akan kembali turun, dan dia pasti menyediakan semuanya sesuatu yang baru bagi kita semua, ya, bagi kita semua. Itulah makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ya. 3 makna kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama tadi kita sudah dapat, ya, kemandirian, ya. Yang kedua, delegasi. Yang ketiga, jaminan bagi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. 3 makna kita renungkan sama-sama. Kita menjadi saksi Kristus. Kita harus keluar, ya, bukan hanya pelayanan di gereja. Kita harus keluar untuk memberitakan kabar baik ini, ya, kalau Yesus itu dia mati, bangkit, dan juga sudah naik ke surga. Diberkati oleh firman Tuhan, ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus.